Kabar gembira untuk pegawai negeri sipil (PNS) tanah air terkait pencairan gaji ke-13 yang lebih awal. Jika berkaca dari pencairan tahun sebelumnya, pencairan gaji 13 PNS 2021 lebih awal dan dijadwalkan mulai dikucurkan pada tanggal 1 Juni tahun 2021. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021, gaji ke-13 tersebut akan disalurkan paling cepat pada Juni mendatang. Hal itu juga ditegaskan oleh PIT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Muhammad Aferous. Bulan Juni, idealnya diberikan paling cepat bersamaan dengan pemberian gaji pokok bulan Juni, yaitu tanggal 1 Juni, ujarnya mengutip Kompas.com, Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021. Dikutip dari PP No. 63/2021, berikut daftar besaran THR dan gaji ke-13 tahun 2021 bagi CPNS, PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik. 1. Gaji pokok. Gaji pokok adalah gaji pokok yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Gaji, Hak Keuangan atau sebutan lainnya. Bagi calon PNS CPNS, besaran gaji pokok dalam THR dan gaji ke-13 yakni hanya 80% dari gaji pokok PNS. 2. Tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga adalah tunjangan keluarga yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Gaji, Hak Keuangan atau sebutan lainnya. 3. Tunjangan pangan dalam bentuk uang. Tunjangan pangan PNS adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan anggota keluarganya dalam bentuk natura, beras, atau dalam bentuk in-natura, uang sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Gaji, Hak Keuangan atau dengan sebutan lainnya tunjangan pangan juga diberikan untuk anggota TNI dan Polri beserta anggota keluarganya. 4. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Tunjangan jabatan adalah tunjangan jabatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Gaji, Hak Keuangan atau dengan sebutan lainnya. Tunjangan jabatan meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gaji pokok PNS. Gaji pokok PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan MKG. Berikut gaji PNS untuk golongan 1 hingga 4. Hitungan gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun. Golongan 1, lulusan SD dan SMP. Golongan 1A, Rp1.560.800 sampai Rp2.335.800. Golongan 1B, Rp1.704.500 sampai Rp2.472.900. Golongan 1C, Rp1.776.600 sampai Rp2.577.500. Golongan 1D, Rp1.851.800 sampai Rp2.686.500. Golongan 2, lulusan SMA dan D3. Golongan 2A, Rp2.022.200 sampai Rp3.373.600. Golongan 2B, Rp2.208.400 sampai Rp3.516.300. Golongan 2C, Rp2.301.800 sampai Rp3.665.000. Golongan 2D, Rp2.399.200 sampai Rp3.820.000. Golongan 3, lulusan S1 hingga S3. Golongan 3A, Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Golongan 3B, Rp2.688.500 sama Rp4.415.600. Golongan 3C, Rp2.802.300 sampai Rp4.602.400. Golongan 3D, Rp2.920.800 sampai Rp4.797.000. Golongan 4. Golongan 4A, Rp3.044.300 sampai Rp5 juta.
Golongan 4B, Rp3.173.100 sampai Rp5.211.500. Golongan 4C, Rp3.307.300 sampai Rp5.431.900. Golongan 4D, Rp3.447.200 sampai Rp5.661.700. Golongan 4E, Rp3.593.100 sampai Rp5.901.200. Menteri Keuangan, Menke, Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada seluruh kementerian, lembaga KL untuk melakukan penghematan belanja dalam tahun anggaran 2021. Adapun penghematan belanja KL tahun anggaran 2021 itu berasal dari alokasi tunjangan, tukin, hari raya THR, dan gaji 13. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah PP Nomor 63 Tahun 2021 dengan besaran yang diatur lebih lanjut oleh otoritas fiskal. Sementara, sumber penghematan belanja berasal dari rupiah murni dan non-rupiah murni, BLU, sepanjang alokasinya diperuntukkan bagi pembayaran komponen tunjangan kerja THR dan gaji ke-13. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S408, MK, 02/2021. Lebih lanjut, Menke mengimbau KL untuk segera menyampaikan usul revisi anggaran penghematan belanja tahun anggaran 2021 kepada Direktorat Jenderal Anggaran, JA Kementerian Keuangan Kemenkeu paling lambat tanggal 28 Mei tahun 2021. Dalam hal sampai dengan tanggal 28 Mei tahun 2021, usul revisi anggaran tidak disampaikan, maka akan dilakukan pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan, sebagaimana bunyi surat tersebut. Di sisi lain, Menke menekankan seluruh proses revisi anggaran dalam rangka penghematan belanja KL Ta 2021 dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN, sesuai ketentuan yang berlaku.